Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sarah Masukri dengan NIM 2306032 dari kelas MIK 1A. Saya akan menjelaskan tentang peran sistem informasi, kemampuan sistem informasi, aplikasi sistem informasi di Pasienkes. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peran sistem informasi. Yang pertama, ada pendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi dapat membantu pengambilan keputusan dalam Pasienkes seperti pengambilan keputusan tentang keperluan peralatan, jumlah stok obat, dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Contohnya, seorang dokter dapat menggunakan sistem informasi kesehatan untuk mengakses data pasien secara cepat dan akurat, termasuk riwayat medis, hasil tes, dan rekomendasi pengobatan. Dengan informasi ini, dokter dapat membuat keputusan yang tepat dalam diagnosis dan pengobatan pasien. Yang kedua, ada pemrosesan transaksi. Sistem informasi dapat membantu pemrosesan transaksi seperti pemesanan obat, pembayaran, pengeluaran, dan pengiriman obat. Contohnya, seorang pasien membayar biaya konsultasi atau pembelian obat di fasilitas kesehatan. Sistem informasi digunakan untuk memproses transaksi tersebut secara elektronik. Ini mencakup pencatatan pembayaran, pembuatan faktur, dan pembaruan inventaris obat. Yang ketiga, ada koordinasi dan kolaborasi. Sistem informasi dapat membantu koordinasi dan kolaborasi antar departemen, antar tim, atau antar fasilitas kesehatan. Contohnya, sistem informasi kesehatan memungkinkan berbagai profesional kesehatan, seperti dokter, perawat, dan ahli farmasi untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam memberikan perawatan yang holistik kepada pasien. Mereka dapat berbagi informasi pasien secara real-time dan bekerja sama dalam merencanakan perawatan yang terkoordinasi. Yang keempat, ada manajemen sumber daya manusia. Sistem informasi dapat membantu manajemen sumber daya manusia, seperti pengaturan jadwal kerja, pengaturan gaji, dan pengaturan izin liburan. Contohnya, pencatatan absensi, jadwal kerja, evaluasi kinerja, dan pelatihan karyawan. Dengan informasi ini, manajer dapat mengelola staf dengan lebih efisien untuk memastikan pelayanan yang optimal kepada pasien. Yang kedua, ada komponen sistem informasi. Yang pertama, ada penangkapan, pengumpulan data atau informasi dari berbagai sumber di fasilitas kesehatan, seperti pendaftaran pasien, hasil tes laboratorium, atau catatan medis elektronik. Informasi ini berupa data pasien, gejala penyakit, riwayat medis lainnya. Contohnya, ketika seorang pasien datang ke klinik, petugas administrasi mencatat informasi pribadi pasien, gejala, dan riwayat medisnya ke dalam sistem informasi kesehatan. Yang kedua, ada penyimpanan. Setelah informasi atau data ditangkap, komponen penyimpanan bertanggung jawab untuk menyimpan data tersebut dalam bentuk yang terstruktur dan aman. Data pasien, hasil tes, dan catatan medis disimpan dalam basis data atau sistem penyimpanan yang sesuai dengan regulasi privasi kesehatan. Contohnya, setelah informasi pasien ditangkap, data tersebut disimpan dalam database sistem informasi kesehatan untuk penggunaan selanjutnya. Misalnya, data ini mungkin mencakup hasil tes laboratorium, resep obat, dan catatan konsultasi medis sebelumnya. Yang kedua, ada pengolah. Komponen pengolah mengacu pada proses analisis dan manipulasi data yang tersimpan. Mencakup pengolahan data medis untuk diagnosis, penghitungan dosis obat, atau evaluasi kinerja fasilitas kesehatan. Pengolah juga dapat digunakan untuk menghasilkan laporan atau informasi yang berguna bagi praktisi kesehatan. Contohnya, ketika seorang dokter melakukan diagnosis terhadap seorang pasien, sistem informasi kesehatan memproses data yang tersimpan untuk menyajikan informasi yang relevan kepada dokter, seperti riwayat penyakit pasien, alergi obat, dan hasil terkait. Yang keempat, menghasilkan. Komponen ini mencakup kemampuan untuk menghasilkan output berdasarkan data yang telah diproses. Contohnya, setelah diagnosis selesai, sistem informasi kesehatan dapat menghasilkan berbagai dokumen, seperti resep obat, catatan medis, dan rujukan ke spesialis untuk pasien tersebut. Ini membantu dalam memberikan perawatan yang tepat dan efisien kepada pasien. Yang materi yang ketiga, ada aplikasi sistem informasi di Pasienkes.
Yang pertama, ada sistem informasi rumah sakit atau SIRS, digunakan untuk manajemen administrasi, keuangan, dan operasional di rumah sakit, termasuk catatan pasien, jadwal dokter, dan manajemen persediaan obat. Contohnya, ketika seorang memerlukan perawatan medis, mereka pergi ke rumah sakit dan mendaftar sebagai pasien baru. Petugas administrasi rumah sakit menggunakan SIRS untuk mendaftarkan pasien, mengatur janji temu, dan mengelola informasi administratif lainnya yang berkaitan dengan pasien. Yang kedua ada Electronic Health Record atau EHR, membantu dalam penyimpanan dan manajemen data medis pasien secara elektronik, termasuk riwayat medis, hasil tes, hasil obat, dan catatan perawatan. Contohnya seorang pasien yang memiliki riwayat medis yang kompleks dan sering berkonsultasi dengan berbagai dokter di berbagai tempat mungkin memiliki catatan medis elektronik yang tersimpan dalam EHR. Yang ketiga adalah Laboratory Information System atau LIS, digunakan untuk mengelola data laboratorium termasuk hasil tes, pengelolaan sampel, dan pelacakan inventaris. Contohnya, seorang pasien menjalani tes darah atau tes laboratorium lainnya. Untuk memeriksa kadar gula darah atau kolesterol, sampel darah tersebut akan dikirim ke laboratorium. Di sana, teknisi laboratorium akan menggunakan LIS untuk mengelola proses pengujian, pemantauan, status sampel, dan menghasilkan laporan hasil tes yang dikirim kembali ke dokter yang merawat pasien. Yang keempat ada telemedicine, memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan secara online, mengakses catatan medis mereka, dan mendapatkan saran medis tanpa harus datang ke rumah sakit atau klinik secara langsung. Contohnya, seorang pasien yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki mobilitas terbatas dapat menggunakan aplikasi telemedicine untuk berkonsultasi dengan dokter melalui video call. Mereka dapat mendiskusikan gejala, menerima diagnosis, dan mendapatkan resep obat jika diperlukan. Semua tanpa harus pergi ke klinik atau rumah sakit secara fisik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.